Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana oleh Allah sampai hari ini masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita sama-sama telah selesai melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah, yakni bulan Ramadan. Kita berharap dan berdoa semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Salawat dan salam marilah sama-sama kita doakan semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat beliau, juga kepada para alim ulama, apakah itu ulama mutakaddimin, ulama mutakhirin, juga alim ulama yang masya Allah hidupkan pada zaman kita saat ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi dalam sabdanya beliau katakan, "Man shama Ramadhana," siapa-siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan hanya karena Allah semata, maka Allah berjanji kepada orang ini, ghufirallahu min dzambih, Allah akan ampunkan keseluruhan daripada dosanya, dosa yang telah lalu, dan pula Allah akan ampuni dosa yang akan datang. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini kita renungi bersama, yang baginda sampaikan janji besar, yakni Allah akan ampuni dosa yang akan datang, wa ma ta'akhir, dosa yang akan datang. Para ulama kita telah menafsirkan hadis ini dengan tafsiran yang bahwa maksud daripada diampunkan dosa yang akan datang bukan berarti Allah memberikan peluang besar kepada kita sehingga kita bebas untuk melakukan perbuatan maksiat. Akan tetapi maksudnya adalah diampunkan dosa yang akan datang, yakni Allah jaga orang itu sehingga dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa di tahun yang akan datang. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bila hari ini Ramadan telah kita selesaikan dan ia telah pergi meninggalkan kita, hari raya pun telah kita lewati, namun ikakal tiakal tunsina, yang menjadikan kita kembali menjadi orang yang lebih parah dari tahun yang lalu, atau tengah pasa kita rajin semiyang, tengah pasa kita rajin tadarus, tengah pasa wan bulan Ramadan kita rajin ibadah, bersedekah, menyantuni anak yatim. Tapi ketika Ramadan berlalu kita tinggalkan semua ini, itu pertanda puasa yang kita lakukan adalah puasa yang hanya mendapatkan haus dan lapar semata. Kita ukur ibadah teh hadirin. Memang urusan terima atau tidak terima Allah yang tentukan. Tapi sah tidak sahnya itu ulama fikih telah menyebutkan dalam kitab-kitabnya. Maka kita berpikir, andai kata Ramadan yang kita lewati tidak menjadikan kita orang baik, berarti puasa si kita buatan selama ini yang kita kerjakan penuh tantangan itu adalah ibadah yang sia-sia semata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bukti hadirin, nanti kalau kita bahas jemau kita ni plain deh. Hari terakhir Ramadan meh semiyang maghrib nanti mulai takbir azan peger gitu pengine. Nanti mulai jemaah masjid azan peger rarane. Ini pertanda bahwa Ramadan
yang kita lakukan, yang kita dilatih di dalamnya, dididik di sana, gagal total untuk kita hadirin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syawal. Syawal itu artinya irtifa, terangkat. Maksud Tuhan bagaimana agar di bulan ini derajat kita makin tinggi, bukan sebaliknya, makin rendah. Maka teman-teman dari Hadral Maut memberikan informasi bahwa jemai ke Yaman nu di Mekah, di Madinah, di Timur Tengah umumi, setelah bulan Ramadan seluruh pakaian raya, keesokan harinya mereka melaksanakan puasa 6, sehingga gerara jemaah berpestaria lagu kita ini. Mereka seluruh raya keesokan harinya langsung melaksanakan puasa Syawal, sehingga suasana Ramadan kembali terulang. Sangat berbeda dengan kita hadirin. Setelah bulan Ramadan kita berhura-hura, bersenang-senang, berjalan-jalan kemana-mana. Ini pertanda Ramadan gagal. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu menangis, mongot pakaian ketika berpisah dengan bulan Ramadan. Bagaimana tidak hadirin? Yang pertama mereka takut terih pakaian, tidak akan Allah pertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Yang kedua yang mereka sedihi adalah amalan ibadah tidak lagi dilipat gandakan pahalanya. Itu yang mereka tangisi. Kita tahu air mata para sahabat itu adalah air mata iman. Tangisan para sahabat itu adalah tangisan iman. Jauh berbeda dengan kita hadirin. Kita menyambut Ramadan pelagu gersempat nih, menyambut raya pelagu gersempat nih. Kalau bisa dipercepat Ramadan itu karena kita menanti kebahagiaan. Hanati kita bahagia. Kenapa kita bahagia? Karena kita merasa Ramadan itu mengekang kita. Kita dipaksa-paksa. Setelah bulan Ramadan kita tidak susah lagi untuk menahan lapar. Kita dipaksa untuk tarawih. Setelah Ramadan kita tidak usah lagi melaksanakan tarawih. Artinya hadirin, saat Aidil Fitri datang, kita sama-sama melepaskan pakaian Ramadan lalu mengganti dengan pakaian kemalas-malasan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ike gere pasape, ike gere bulan Ramadan pun mampu menjadikan kita orang baik setelah miu kita jeroh. Ramadan Allah kirim untuk kita agar kita terlatih di dalamnya. Makanan tu kita jaga, awah tu kita jaga, penglihat tu kita jaga, semua serba kita jaga. Maka baginda Nabi katakan, harumnya mulut orang yang puasa itu lebih harum daripada kasturi. Numeli maksud kesah itu lebih harum daripada kasturi. Tapi bagaimana dalam Ramadan itu kita menjaga ucapan kita sehingga tidak keluar dari mulut kita kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang kotor, kecuali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah Ramadan justru mulut kita semakin parah menyakiti orang lain. Mata kita justru semakin parah melihat kesalahan orang lain. Telinga kita justru makin parah mendengarkan aib orang lain. Makin mosop pokat ni jemape, makin mosop kupi ni jemape. Itu pertanda Ramadan gagal melatih kita hadirin. Jika Ramadan enggak mampu menjadikan kita orang baik, tidak ada cara lain yang mampu menjadikan kita orang baik. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Nggih kene Nabi, wahai sahabatku, betih kam ke
Siapa orang-orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflis man la dirhamalah. Orang-orang yang tidak punya dirham, dirmesen, pakai miskin, itu adalah orang bangkrut. Hana kene Nabi, tidak. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di akhirat mahe pahala pasai, mahe pahala semiangi. Dia bawa pahala sedekah, tapi justru lidahnya pernah menyakiti orang lain, tangannya pernah menyakiti orang lain, pernah menuduh orang. Maka mereka akan memberikan apa yang mereka bawa kepada orang lain. Setelah apa yang mereka bawa itu tidak cukup, kesalahan ni jemawai pinahanku kita. Itulah orang-orang yang bangkrut. Maka hadirin, jangan-jangan di bulan Syawal ini, baru beberapa hari Ramadan kita tinggalkan, jangan-jangan kita adalah golongan dari orang-orang yang bangkrut itu. Hek kita puasa, hek kita semiyang, hek kita terawih, tapi justru terawih si kita buatan, semiyang si kita buatan, puasa yang kita kerjakan kita berikan secara cuma-cuma kepada orang yang kita sakiti ketika Syawal itu datang. Hadirin, memang sedih pedih kita sini. Akhir-akhir ini memang ngetakdir tu kadang kita tidak bisa mensuasanakan agama lagi dalam diri kita. Gerepaslah kita suasana agama dalam kampung kita, dalam keluarga kita. Karena telah Allah kirim orang-orang yang membenarkan kesalahan lalu menyalahkan kebenaran. Saya ini daripada kelompok-kelompok itu, hadirin. Orang yang membela mati-matian kesalahan dan orang yang menyalahkan kebenaran. Contoh kucak, hadirin. Pawang hujan itu perdukunan, tapi begitu banyak orang yang membela hal konyol seperti itu. Menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing itu kesalahan besar, tapi begitu banyak orang yang membela kesalahan itu. Maka para ulama kita pernah mengkisahkan, hadirin, zaman suatu ketika pernah terjadi dua orang sahabat berjalan. Kedua sahabat ini mereka berjalan di tengah kegelapan. Lalu dari kejauhan mereka melihat ada bayangan hitam. Arah bayang-bayangan hitam mereka lihat bersama. Nggih kene sahabat yang satu dia berkata, "Wahai sahabatku, apa yang kita lihat itu? Yang bergerak-gerak itu apa?" Nggih kene sarjema, "Wahai sahabatku, itu adalah burung." Kata sahabat yang lain, "Bukan, itu adalah kambing." Artinya mereka berdebat, berselisih pendapat, apakah itu burung atau kambing. Yang satu katakan burung, yang satu katakan kambing. Tiba-tiba ketika mereka berdebat, apa yang mereka lihat berupa bayangan hitam ini terbang. Maka kata kawannya yang tadi, "Kebetul hanasi kuprinna. Apa yang kita lihat itu burung." Apa kata sahabatnya yang satu lagi? "Anzah wa intorat." Itu adalah kambing, sekalipun itu bisa terbang. Cerita ini, hadirin, menggambarkan kepada kita bagaimana ada manusia yang mempertahankan pendapatnya yang salah. Ngebeti hewan terbang, selalu mungkin kambing bisa terbang. Tapi sekalipun itu terbang, dia akan tetap mempertahankan bahwa itu adalah kambing. Numu manuk. Maka hari ini, hadirin, di akhir zaman, dan mungkin kita telah Allah hantarkan di zaman itu, akan banyak orang-orang yang mempertahankan kesalahan dan menyalahkan kebenaran. Seolah-olah agama ini ancaman, seolah-olah ibadah adalah gangguan. Nggih kene baginda Nabi, tuba lil ghuraba.
Beruntunglah bagi orang-orang yang aneh. Siapa orang yang aneh itu? Orang aneh itu adalah orang-orang yang mempertahankan, memperjuangkan apa yang dianggap aneh, apa yang dianggap salah oleh orang banyak, tetapi itu berupa kebenaran. Biar pejemadeli mereka salah, tapi kita tetap pertahankan. Itulah orang-orang yang disebut oleh baginda Nabi sebagai orang-orang yang beruntung. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, kiranya Ramadan yang telah Allah hantarkan kepada kita dan kita telah lewati secara bersama-sama itu adalah tarbiyah pendidikan bagi kita, sehingga kita bisa menjadikan diri kita orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nume ibadah musiman, kun rabbanian wala takun ramadhanian. Jadilah kamu orang yang berketuhanan, bukan orang yang mensuasanakan bulan Ramadan saja. Arti Ramadan masjid-masjid penuh, mersah-mersah penuh, tapi di luar Ramadan masjid kosong, mersah kosong. Bukan hanya kosong, tapi kemaksiatan pun semakin merajalela. Semoga Allah hindarkan kita dari orang-orang seperti ini, dan Allah tidak akan golongkan kita menjadi orang-orang sedemikian. Kiranya bermanfaat apa yang khatib sampaikan. Lebih dan kurang tolong diperbanyak maaf. Alhamdulillah.